Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ada yang ketinggalan semua info terbaru tentang aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Di video ini akan menceritakan tentang pengalaman kami menghabiskan 32 jam di atas kapal kelut dari Batam menuju ke kota Jakarta. Liburan kami udah usai, ini adalah hari ke-10 dan kami sudah harus kembali lagi ke Jakarta. Ini di Pelabuhan Batu Ampar ya teman-teman yang ada di Batam. Jujur menurut aku agak kacau sih sebetulnya ya untuk pelabuhannya yang di Batam. Karena jarak pintu masuk dengan kapalnya itu berlabuh cukup jauh, jadi kita akan diangkut dengan bis. Ini sudah sampai di kapal, teman-teman, dan ini adalah bagian penampakan dari kamar kami ya. Jadi untuk kepulangan kali ini kami juga tetap menggunakan kamar kelas 1A. Apa aja fasilitasnya? Yuk kita lihat sama-sama. Jadi di dalam kamar ini itu ada 2 buah tempat tidur. Juga disediakan bantal guling beserta juga dengan bantal kepala. Kemudian di bagian kepalanya ini juga ada lampu baca seperti ini. Di salah satu dindingnya itu akan ada lukisan yang cantik seperti ini. Lalu di atas tempat tidur juga akan ada lampu-lampu seperti ini. Ini bukan lampu baca ya, tetapi lampu memang khusus untuk ruangan. Kemudian di bagian tengah-tengah di antara sisi tempat tidur kiri dan kanan itu ada jendela yang kita bisa pakai untuk lihat keluar. Lalu di bagian tengahnya itu ada meja yang bisa dipakai dari kedua belah sisi. Untuk jendelanya ini dilapisi dengan penutup beserta juga dengan gorden seperti itu. Lalu kemudian dalam kamar juga ada televisi beserta juga dengan meja belajar. Di meja belajar itu ada lampu bacanya juga, lalu kemudian juga ada kursinya. Lalu juga ada pemanas air panas ya teman-teman, itu untuk kita minum beserta dengan gelas. Lalu ada kaca yang cukup besar juga nih di samping pintu kamar mandi. Untuk kali ini itu aku ada tong sampahnya, sebelumnya nggak ada. Kemudian di dekat pintu itu juga ada gantungan ya, aku pakai untuk jaket beserta juga dengan handuk. Kemudian ini adalah bagian kamar mandinya. Untuk kelas 1A, kamar mandinya di bagian dalam ya teman-teman, dan seperti ini. Tidak yang baru banget, tetapi juga tidak terlalu parah ya menurut aku. Cukup terawat, cukup bersih, tapi juga tidak bau. Jadi memang cukup layak lah. Kemudian ini di bagian atas lemari itu ada pelampung ya teman-teman untuk penyelamatan kalau terjadi apa-apa. Lalu setelahnya ada lemari juga yang kapasitasnya menurut aku cukup besar. Kita bisa taruh tas-tas ataupun barang-barang kita di situ. Jadi tidak akan menghalangi bagian dalam dari kamar ataupun juga tidak terlalu memakan space di bagian luar karena memang lemarinya ini cukup besar. Dan untuk lemarinya ada penandanya itu A dan B. Kemudian sebelum naik ke atas kapal, ini tangan kita juga dicap. Jadi pas naik nggak perlu tunjukin tiket lagi, tapi langsung tunjukin capnya aja. Kemudian ini sudah akan berangkat ya teman-teman. Jadi memang kapalnya akan berangkat pukul 12 siang dari Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Kami mulai menyalakan televisi nih teman-teman karena memang sinyalnya agak susah ya. Kita skip makan siang karena memang bawa bekal, jadi untuk makan siang ini kami skip. Lalu setelah makan siang ini kita menjelang sore sebetulnya ya, jadi kita istirahat sebentar dan kita sempat keluar ke dek di bagian atas. Dikarenakan ini lagi berlabuh atau bersandar sebentar di Kijang. Jadi ini sekitar jam 5 sore. Dan ini kapalnya dia berhenti dulu sekitar 1 jam di sini. Nanti di pukul 6 baru dia akan berjalan kembali. Kami pindah ke sisi yang satunya lagi teman-teman, dikarenakan tadi itu cukup banyak para bapak-bapak ataupun para pria yang sedang merokok.
Jadi kita pindah ke sisi sebelah sini yang memang penumpang bagian atasnya itu yang lagi ada di dek lebih sedikit ya. Jadi kita menghabiskan waktu menjelang sore hari di situ. Dan di sini bisa kita lihat ada skoci itu untuk penyelamatan jika terjadi suatu musibah. Lalu teman-teman, ketika kita bersandar ini ternyata ada kapal lain yang lagi lewat. Jadi cukup refreshing ya, karena ketika dia berlabuh ini ada kapal lewat, kita bisa lihat pemandangan lain, tidak hanya sekedar laut saja. Kita menghabiskan waktu lumayan lama di sini teman-teman. Rencananya memang mau menunggu hingga matahari terbenam. Jadi kita sembari menikmati pemandangan yang ada di hadapan kami dari sisi dek. Awannya cantik banget beserta juga dengan pemandangan di depan mata. Supaya nggak masuk angin, jadi ketika berada di atas itu kami selalu pakai jaket ya. Dan juga pakai masker karena anginnya tuh cukup kencang. Tapi karena ini dia sedang bersandar tidak terlalu berasa banget. Jujur pemandangannya betul-betul bagus banget. Ini tuh benar-benar lagi kayak refreshing mata ya. Karena dari hiruk pikuk gitu dari pelabuhan dengan begitu banyak keriuhan ketika akan naik ke atas kapal tiba-tiba melihat pemandangan yang indah seperti ini. Hijau, tenang, lautnya juga bersih, terus awan-awannya putih, cantik. Aduh, pokoknya betul-betul refreshing mata banget menurut aku. Jadi memang satu kemewahan tersendiri ya ketika kita naik kapal lalu kemudian kita bisa menikmati pemandangan seindah ini. Kemudian ada kapal lagi yang lewat, teman-teman. Untuk di kali ini kapalnya itu dia mengangkut batu bara. Ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi ketika lihat langsung kelihatan banget kalau kapalnya itu betul-betul berat banget. Jadi ini kapal nariknya juga ya, itu benar-benar bergeraknya pelan banget. Karena memang sepertinya berat sekali teman-teman. Bisa terlihat ya di sini kalau memang ini geraknya itu lambat banget. Ini nggak aku cepetin sama sekali, jadi sesuai dengan apa yang ada di depan mata aku. Ini nggak jadi nunggu sunsetnya terbenam teman-teman. Kami udah langsung balik aja dulu ke dalam kamar. Lalu setelah itu sekitar jam setengah 6 kurang. Ini sudah dipanggil ya sama petugas restoran ya. Untuk bisa menikmati makan malam. Jadi ini adalah makan kedua yang ada di kapal. Menunya seperti ini teman-teman dan restorannya masih cukup sepi ya. Jadi di sini bisa terlihat tuh teman-teman kalau memang masih belum terlalu banyak yang datang. Ya udah karena kita akan naik lagi ke atas nanti, jadi kami pikir udah makan lebih cepat aja biar bisa segera naik ke dek lagi nantinya. Oke, ini kami udah akan naik lagi ke atas. Dan untuk kali ini kami betul-betul akan menunggu sampai dia gelap, teman-teman. Ketika kami sampai di sini, kapalnya udah mulai jalan ya. Jadi dia sudah akan meninggalkan Kijang dan tidak akan ada pemberhentian lagi, teman-teman, sampai dengan ke pelabuhan Tanjung Priuk yang ada di Jakarta Utara. Nah, jadi teman-teman, menurut jadwal kapal ini mulai berlabuh dari pelabuhan Batu Ampar Batam itu pukul 12 siang di hari Rabu dan akan tiba di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara itu pada hari Kamis pukul 10 malam. Nah, apakah akan tepat waktu atau tidak? Kita lihat saja dan nikmati perjalanan ini. Pemandangannya cukup cantik ya dan menarik. Aku suka banget melihat awan-awannya. Di sini awan-awannya itu masih berwarna putih cantik dan juga dia gumpalannya masih yang pekat-pekat.
Mungkin dikarenakan ini di atas laut, jadi awannya juga tebal-tebal banget ya menurut aku teman-teman, masih yang gendut-gendut gitu. Tapi betul-betul cantik dan menarik ya. Nah ini area permukiman atau wilayah penduduknya udah mulai nggak akan kelihatan, sudah tergantikan dengan pohon-pohon bakau. Lalu kita lihat di sini ada penampungan life jacket ya teman-teman. Dan kembali lagi aku akan sorot sekocinya nih di bagian atas. Sembari menikmati pemandangan yang cantik ini, aku mau cerita sedikit ya tentang kapal kelut ini. Jadi, kapal kelut ini adalah salah satu kapal pelni atau kapal pelayaran Indonesia yang beroperasi di wilayah barat, khususnya di pulau pesisir timur Sumatera. Seperti dari Pelabuhan Belawan di Medan, Sumatera Utara, lanjut ke Batam, Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau, dan juga Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Untuk kapasitasnya, kapal ini adalah kapal penumpang berkapasitas 2.000 orang ya teman-teman. Jadi dia biasanya itu akan sandar di Pelabuhan Tanjung Priuk setiap pekan pada Kamis malam dan akan berlayar kembali menuju ke Batam dan akan sampainya itu di hari Minggu pagi teman-teman. Kelas-kelasnya sendiri ini dia memiliki kabin kelas 1, kelas 2, dan juga kelas ekonomi. Untuk fasilitasnya yang aku lihat ini ada restoran sama ada kafetaria ya teman-teman. Dan selain itu ini juga ada Pelni Mart, jadi bisa beli cemilan-cemilan di situ. Kita udah balik teman-teman menuju kamar lagi dikarenakan memang mataharinya udah terbenam ya. Jadi kita balik lagi ke kamar dan ini siap-siap menikmati malam hari. Jujur ya teman-teman, makan kelar jam 5:30 lewat sore itu ternyata bikin lapar karena itu juga kena angin laut. Jadi ini aku bikin Indomie yang aku beli ya, mie gelas. Ini aku beli waktu dari Batam, jadi tidak beli di atas kapal karena pas berangkat beli di atas kapal ternyata harganya lumayan 20.000 satu cup. Jadi kita udah jaga-jaga nih pas pulang, itu kita beli langsung. Nah udah makin malam teman-teman, akhirnya ini aku lagi minta anak aku baca buku dulu, lalu setelah itu kami tidur. Kemudian ini udah tiba nih di keesokan harinya, udah pagi-pagi. Suami aku dia lagi lanjut kerja sedikit. Kemudian ini aku sama anak aku kita mau pergi lagi ke restoran teman-teman. Jadi tadi pagi aku nggak sempat lagi untuk bikin videonya. Aku langsung skip dan ini kita maju ke makan siang ya. Lalu kemudian nih teman-teman, aku lupa infokan ya tadi kalau di restoran ketika makan itu ada live musiknya loh. Anak aku kedinginan, jadi aku makan cepet-cepet aja, nggak terlalu lama-lama banget. Langsung kita balik lagi ke kamar. Tapi nggak berapa lama kemudian, balik lagi kita mau naik ke dek teman-teman. Itu kata suami aku bilangnya sih untuk berjemur lah, supaya anak aku nggak terlalu kedinginan banget. Jadi kita habis makan siang, naik lagi ke atas dan kita mau menikmati siang hari di atas dek. Nah, lautnya itu menurut aku tidak terlalu tinggi ya gelombangnya. Cuma memang ini agak sedikit bergelombang sih. Jadi kalau misalkan lagi ada di kamar itu cukup berasa goyangannya. Sementara kalau kita naik ke dek itu nggak terlalu berasa-berasa banget. Nah, pengalaman aku ya teman-teman, kalau di malam hari itu dia rasanya lebih tinggi gelombangnya. Jadi memang kalau di malam hari goyangannya itu lebih berasa teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang mabok laut atau nggak biasa, lebih baik siap-siap dengan antimo ya. Atau misalkan ada yang paranoid juga nih, takut gitu ya kalau misalkan di kapal karena dia goyang-goyangannya itu berasa banget.
Saran aku lebih baik minum antimo aja, jadi kan langsung tidur tuh, hilang deh khawatirnya ya. Nih kita masih seneng menikmati siang hari ini teman-teman di atas dek, menikmati pemandangan awan-awan dan juga laut ya yang memang cantik. Di sini bisa kelihatan kalau memang lagi betul-betul ada di tengah-tengah laut ya teman-teman. Semuanya air laut, nggak ada pulau-pulau yang kelihatan. Setelah cukup lama kita ada di atas, akhirnya kita turun, balik lagi ke kamar. Ini mau lanjut tidur siang aja teman-teman. Karena di malam hari nanti ketika kita turun, itu bawaannya cukup banyak ya. Jadi siapin energi kata suami aku. Untuk WiFi ini aku nggak tahu ya dapat apa enggak, tapi memang kami nggak nanya. Jadi memang nggak ada tuh diberikan password WiFi kepada kami. Aku juga nggak nanya banget-banget kan soalnya. Lalu setelah itu ya kalau untuk TV kadang-kadang suka ada sinyal, kadang-kadang nggak ada sinyal. Nah teman-teman ini udah lanjut masuk ke makan malam yang kedua. Jadi untuk total makan yang kita dapatkan selama di kapal Kelut ini itu dapat 5 kali teman-teman. Jadi mulai dari makan siang, makan malam di hari Rabu, lalu setelah itu sarapan, makan siang, dan makan malam di hari Kamis ya. Dan seperti yang aku bilang, kalau ada live music, ini lagi ada live music. Cuma memang lagu-lagunya kebanyakan lagu-lagu jadul sih teman-teman. Jadi mungkin kalau anak-anak muda zaman sekarang nggak terlalu tahu banget lagunya. Tapi kalau angkatan kayak aku, bisa jadi masih tahu ya yang umur 30-an lebih atau 40-an. Cukuplah sudah sayang, amat jatuh Selesai makan malam, teman-teman. Ini kita mau lanjut lagi naik ke dek di atas. Dikarenakan memang ini kan masih sekitar jam setengah enaman ya. Jadi agak boring kalau kelamaan nih di atas kapal. Terus karena ini menjelang malam, gelombangnya dia mulai agak besar. Jadi arusnya mulai agak-agak deras ya di laut. Nah, seperti ini aja sih sebetulnya ya, teman-teman. Tapi memang bisa terlihat kalau ini tuh cukup deras. Kalau di atas dek ini nggak terlalu berasa banget, mungkin karena kita lihat ya air lautnya di sekitar kita. Tapi kalau di kamar itu cukup berasa banget nih teman-teman untuk goyangannya. Nah, jadi salah satu saran dari aku juga ya, kalau misalkan teman-teman naik kapal, terus kemudian berasa goncangannya agak nggak enak ketika di kamar, coba deh naik aja ke dek di atas karena rasanya pasti nggak sampai separah yang kita alami di bagian bawah. Mungkin juga karena kalau dek itu kan tinggi ya di bagian atas teman-teman, jadi yang lebih berasa itu kayaknya bagian bawah. Nah, ketika kita duduk-duduk di dek seperti ini, kita bisa buat kayak video ataupun kita berfotoria untuk kenang-kenangan ya. Apalagi kalau misalkan kita pergi bareng teman-teman ataupun bareng keluarga. Nah, kami juga banyak kali membuat foto ya teman-teman atau video ketika kami ada di atas dek ini. Tujuannya apa? Tentu aja kenang-kenangan ya untuk si bocil. Nah, terkait untuk sekoci, teman-teman, sekocinya ini cukup banyak ya. Jadi dia ada di sisi kiri dan sisi kanan dari kapal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau memang saat ini penumpang yang ada itu nggak terlalu banyak ya. Jadi mungkin udah siap-siap mau packing-packing.
Karena sebetulnya kalau ini sekitar jam 6-an, kita akan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok itu pukul 10 malam. Jadi mungkin bisa jadi memang lagi siap-siap packing. Nah teman-teman, ini udah mulai kelihatan ya kalau ada beberapa kapal-kapal kecil yang memang jauh sih, tapi terlihat udah ada tanda-tanda kita dekat dengan daratan. Ya teman-teman, boot-boot tadi itu bisa dipakai sebagai boot foto ya. Lalu kemudian ini kita balik lagi ke kamar teman-teman, mencoba menghabiskan beberapa jam terakhir di kapal. Tapi ternyata ini ada penundaan, kita nggak bisa berlabuh atau bersandar dikarenakan ini lagi ngantri teman-teman. Jadi sebelumnya ini ada kapal yang belum berangkat, jadi kami ngantri dulu dan kami terpaksa menurunkan jangkar di tengah laut sebelum kita tiba di Pelabuhan Tanjung Priok selama kurang lebih 2,5 jam. Jadi sebetulnya kapal ini sudah sampai lebih cepat ya, pukul setengah 9 malam di hari Kamis, kapalnya udah hampir sampai di Pelabuhan Tanjung Priok. Tetapi kemudian dikarenakan ada antrian nih dari kapal-kapal yang masuk, jadi kita nggak bisa langsung berlabuh teman-teman, makanya ada keterlambatan jatuhnya dari jam 10. Maka itu kami jadinya nggak bisa langsung bersandar dan ini kapalnya akhirnya bersandar di pukul 12 malam. Total perjalanannya itu jadinya 32 jam ya. Nah ini kita udah mau sampai di Pelabuhan Tanjung Prioknya, tinggal siap-siap bersandar. Dan ini adalah barang-barang bawaan kami. Wah cukup lumayan nih teman-teman, dikarenakan kami kalap kayaknya bawain oleh-oleh untuk saudara-saudara kami beserta juga dengan kawan-kawan baik kami. Ini udah turun teman-teman dan lagi nunggu Grab. Asli Grabnya lama banget ya. Akhirnya kami sampai di rumah itu hampir jam 2 pagi karena baru dapat Grabnya itu sekitar pukul 1 malam. Dan demikian sampai di sini ya teman-teman, cerita tentang 32 jam yang kami habiskan di kapal Kelut dari Batam ke Jakarta. Thank you for watching, see you on my next video. God bless you all, bye-bye.